wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sallallahu ila yaumiddin. Adal amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atana al-yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'du, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini, di subuh ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah untuk salat subuh berjamaah di masjid yang berkah ini, dan Allah SWT memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan, hidayah, taufik agar kita senantiasa ada dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua adalah saksi-saksi kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah menerima salat kita, menerima ta'lim kita, dan menerima kebaikan-kebaikan dari kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata Allah ya aziz ya ghafar. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian Sahih Bukhari hari ini ya. Namun sebelumnya mumpung ingat ada pertanyaan dari Pak Haji Hikmat waktu itu tentang hadis Nabi SAW. Ini berulang pertanyaannya, tapi saya baru ingat mencari jawabannya itu sekarang ya. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Itu artinya adalah bahwa Allah Ta'ala tidak akan membiarkan seseorang itu beralasan ketika usianya genap 60 tahun atau lebih. Itu redaksi hadisnya. Imam Bukhari memberikan judul hadis tersebut adalah bahwa orang yang telah berusia 60 tahun ke atas tidak berhak meminta perpanjangan usia. Ya, itu penjudulan dari Imam Bukhari terhadap hadis itu. Diterjemahkan oleh penerjemahnya bahwa seseorang tidak layak memohon perpanjangan usia jika telah mencapai 60 tahun. Ketika beliau menyampaikan hadis Nabi bahwa apabila orang sudah mencapai 60 tahun ke atas, maka Allah sudah sempurna menurunkan hujah kepadanya. Artinya argumen dan hujah Allah itu sudah cukup bagi dia. Berbeda dengan orang misalkan masih usia 20, 30 tahun, dia masih punya alasan di hadapan Allah, ya Allah saya belum belajar, saya belum tahu ya Allah, saya belum mengenal ini bab ini, saya tidak tahu tentang ini, masih diterima uzurnya. Tapi kalau orang sudah 60 tahun ke atas, maka a'dzarallahu, seseorang itu apabila Allah sudah sampaikan ke 60 tahun, a'dzarallahu ila mri'in akhar ajalahu hatta balagha 60 sana. Allah sudah sempurna hujahnya. Jadi kalau misalkan aturan atau undang-undang Allah tuh kepada dia tuh sudah sempurna gitu. Argumennya sudah sempurna, hujahnya sudah sempurna. Apa hujah itu ya, bahasa Indonesia yang pasnya ya. Hujah itu alasan, argumen gitu. Alasan. Jadi seluruh alasan Allah itu kepada orang yang sudah 60 tahun ke atas itu sudah sempurna. Sudah sempurna ya. Sehingga Allah tidak akan meninggalkan orang tersebut yang sudah sampai 60 ke atas menyampaikan alasan. Sudah tidak diterima alasannya. Berbeda dengan yang di bawah 60 tahun. Seseorang itu masih bisa beralasan. Nah, itu maksud dari keterangan. Sehingga apa? Kalau orang sudah mencapai 60 ke atas, yang diminta, yang dimohonkan itu adalah keberkahan usianya, amal solehnya, kemudian
isi dari panjang usianya itu dengan kebaikan. Makanya disebutkan sebaik-baik manusia itu adalah, seberuntung-beruntung manusia adalah mantola umruhu wa kathura amaluhu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang itu adalah yang dipanjangkan usianya dan banyak amal solehnya. Dan mungkin ditanya serugi-ruginya, sesial-sialnya manusia itu adalah man qasura umruhu, yang umurnya qasir, singkat, wasa'a amaluhu, dan amalnya buruk. Jadi orang rugi mah ataupun tidak beruntung itu orang yang usianya sedikit, amalnya buruk semua. Udah usianya pendek, buruk semua. Tapi yang berkah itu, yang bagus, yang ideal itu adalah panjang umurnya, baik amalnya. Ya setidaknya kalaupun tidak panjang umur, baik setidaknya usianya sedang tapi amalnya baik. Karena Nabi bersabda, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yujawizu zalika, dan hanya sedikit saja yang melampaui 70 tahun. Berarti yang 70 tahun ke atas itu bisa disebut aqal. Apa aqal itu? Orang-orang elit. Jadi yang di atas 70 tahun itu orang elit. Event itu elit. Karena tadi masuk ke aqalluhum, aqal, qalil, elit. Jadi orang yang di atas 70 tahun elit. Ke event itu orang elit. VIP-nya umat Rasulullah itu. Dari sisi umur, karena sedikit ya. Nah, sehingga orang yang maksud dari hadis itu adalah orang yang sudah mencapai 60 tahun, yang Allah lamakan hidupnya lebih dari 60 tahun, akhar ajalahu balagha sittina sana. Itu maksudnya adalah ketika orang sudah mencapai 60 tahun, hujah Allah telah sempurna. Dia tidak lagi punya alasan di hadapan Allah, karena 60 tahun itu waktu yang cukup untuk segalanya. Untuk belajar cukup mengetahui seluruh dalil Allah, untuk mengkaji seluruh hukum Allah, untuk mengetahui hujah-hujah Allah di muka bumi, sudah sempurna. Untuk segala macam sempurna sudah. Sempurna kalau sudah di atas 60 tahun itu sudah sempurna semua. Termasuk seluruh amalannya itu sudah sempurna, dia berhujah, hujah Allah kepada dia. Berbeda dengan yang kurang dari itu ya. Dan para ulama juga mensyarah hadis tersebut dengan dengan sebuah, ibaratnya sebuah kesimpulan lah, bahwa orang kalau sudah 60-70 tahun yang diminta itu adalah keberkahan amalnya, banyak amalnya, kualitas amalnya sahih ya. Dan sahih itu adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ada ketiga kriteria yang selalu saya ulang-ulang dalam surat Al-Isra. Ada kriteria amal itu berkualitas dan diberikan pahala, diterima, diridhoi, serta diapresiasi oleh Allah SWT. Ada 3 kriterianya. 1, waman aradal akhirah, niatnya akhirat. Itu amal yang soleh itu niatnya akhirat. Wasa'alaha sa'yaha, sesuai sebisa mungkin dengan petunjuk Rasulullah SAW. Wa huwa mu'minun, dan orangnya menjaga iman. Berarti kan 3 tuh kriterianya. 1, motivasinya akhirat. 2, sesuai dengan petunjuk sunnah Rasul. Yang ketiga, dianya menjaga imannya, tauhid, tidak musyrik, tidak segala macam. Nah, baru setelah itu wa kana sa'yuhum mashkura, ulaika kana sa'yuhum mashkura, mereka lah orang-orang yang amalnya mashkura. Mashkura itu ada 3 arti. 1, mardiyun, diridhoi. Yang kedua, makbulun, diterima. Yang ketiga, majziyun, diberikan pahala terbaik. Yang keempat, mashkurun lahu, diapresiasi oleh Allah. Itu arti mashkura dalam surat Al-Isra, sebagaimana dalam tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama. Jadi kalau kita ingin amalnya diridhoi, kan cuma ridha Allah yang kita cari kan, apalagi selain ridha Allah nggak ada yang kita cari. Buat apa? Percuma kita ngejar-ngejar keridhaan manusia, nggak ada ujungnya. Dan nggak ada kan sampai. Imam Syafi'i mengatakan goyatul ridho nas goyatul natudrok. Keriduan manusia itu tujuan yang tidak akan pernah bisa dicapai, tujuan yang mustahil. Ridho nas goyatul natudrok. Keriduan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa dicapai. Sehingga yang kita cari adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah ridho, Allah memberikan balasan pahalanya terbaik, Allah apresiasi. Bahkan masykurah itu Allah syukuri, maksudnya Allah apresiasi, Allah terima amal kita. Mohon 3 kriteria ini dipenuhi.
Kalau kita ingin ridha Allah dalam amal ibadah kita, kehidupan kita, 3 ini penuhi. 1, kita visinya akhirat, niat semuanya adalah untuk akhirat. Yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Rasul. Yang ketiga adalah kita tetap menjaga iman. Sesuai dengan petunjuk Rasul, kita sedang mengupayakannya dengan membaca hadis-hadis Nabi ya, membaca perkataan-perkataan ulama tentang tafsir dalil, tafsir ayat, tafsir hadis. Kita sedang mengupayakannya supaya amal kita semuanya berdasarkan petunjuk Rasul SAW. Untuk akhirat mudah-mudahan kita sudah ikhlas terhadap amal kita dan tetap menjaga iman. Mudah-mudahan kita dibentengi oleh Allah Ta'ala akidah kita, tauhid kita dari kemusyrikan dan hal-hal yang merusak akidah kita tersebut. Jadi itu ya jawaban yang saya dapatkan dari penjelasan bahwa orang kalau sudah mencapai 60 tahun, hujah Allah telah sempurna, alasan Allah telah sempurna, sehingga Allah tidak akan membiarkan orang itu beralasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya kalau sudah 60 tahun dia tidak punya alasan di hadapan Allah, saya begini, saya bingung. Apalagi nanti di akhirat. Dia sudah cukuplah hujah Allah, sudah cukup usia yang Allah berikan sebanyak 60 tahun itu sudah cukup. Baik, kita lanjutkan kajian hadis berikutnya, yakni hadis masih tentang taharah ya. Ini sudah dipilih-pilih tapi tetap masih jalannya masih lama juga ini. Sudah dipilih-pilih. Ya mudah-mudahan keumuran gitu kita bisa menghantam supaya hancur ya. Yang penting berkahnya, yang penting ilmunya ya. Nah ini ada hadis ya dari, sering orang banyak salah paham hadis ini. Kalau nggak dibimbing ulama orang banyak salah paham. Ya ini hadis tentang, nah ini bab ghuslu ma yusibu min farjil mar'ah. Jadi ada 2 hadis yang seolah bertentangan. Kalau tidak belajar hadis dia akan mengambil salah satunya dan mungkin bisa salah. Yang pertama adalah hadis dari Abu Ma'mar ya, bahwasanya dari Yahya, dia mengkabarkan kepada ini dari Abu Salamah bahwasanya Atha bin Yasar seorang tabi'in meriwayatkan dari sahabat, anna Zaid bin Khalid al-Juhani akhbarahu annahu sa'ala Utsman bin Affan qala ara'aita idza jama'a ar-rajul imra'atahu falam yumni qala Utsman yatawadda kama yatawadda lis-shalah wa yaghsil dzakarahu qala Utsman sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman bin Affan itu pernah ditanya oleh seorang sahabat ya, Ibnu Khalid al-Juhani, Zaid Ibnu Khalid al-Juhani, tentang seorang suami, yang mencampuri istrinya berjima tapi tidak keluar air mani. Apakah dia harus mandi atau cukup wudhu? Nah, jawaban Utsman bin Affan adalah cukup baginya wudhu saja. Jadi kalau berjima, kalau bersetubuh tidak keluar mani, maka kata Utsman cukup berwudhu saja sebagaimana wudhu untuk sholat. Wa yaghsil dzakarahu, membersihkan alat kelaminnya, lalu berwudhu dan silakan sholat. Ketika ditanya tentang itu, Utsman menjawab, sami'tuhu min Rasulillah, aku mendengarnya demikian dari Rasul SAW. Fasa'altu an dzalika Ali bin Abi Thalib wa Zubair bin Awam wa Talhah bin Ubaidillah. Aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Zubair bin Awam, kepada Talhah bin Ubaidillah, itu sahabat mulia semua. Tiga-tiganya dijamin masuk surga itu. Tokoh-tokoh sahabat, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Wa Ubay bin Ka'ab, aku juga bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajmain. Fa amaruhu bidzalik, dan mereka pun merekomendasikan begitu. Jadi suami yang menjima istrinya tidak sampai keluar air mani itu tidak perlu mandi junub, cukup wudhu saja, lalu bersihkan kelaminnya, wudhu dan sholat. Qala Yahya wa akhbarani Abu Salamah anna Urwah bin Zubair akhbaru anna Ayyub akhbarahu annahu sami'a dzalika min Rasulullah. Banyak orang yang terhenti di hadis ini. Banyak, apalagi kaum muda. Saya pernah ada yang bertanya begitu, anak-anak muda, pasangan nikah muda lah. Masih ya mungkin ilmu nikahnya belum banyak gitu. Dan dia mungkin ngamalkan itu, karena bertanya itu mungkin ngamalkan itu. Jadi kalau bersetubuh misalkan nggak keburu tiba-tiba
anak kebangunan ataupun harus pergi, tiba-tiba ada panggilan mendadak, tugas negara bos, misalkan gitu kan. Setelah berjima nggak sampai keluar air maninya dia pergi misalkan, ataupun keburu bangun anaknya tidak sampai keluar air maninya, tidak pada mandi Pak. Pasangan yang tidak tahu ilmunya tidak pada mandi. Karena berhenti di hadis ini mungkin ya, atau emang nggak tahu bener-bener nggak tahu gitu, bukan karena hadis ini bisa jadi nggak tahu. Nah ternyata Pak hadis ini ijma ulama, para ulama sepakat, seluruh mazhab itu sepakat bahwa hadis ini dimansuh. Dimansuh itu apa? Dihapus, diganti hukumnya dengan hadis berikutnya. Artinya hadis ini hadis yang disampaikan pertama-tama kali, lalu datang hadis berikutnya menghapus hukum hadis ini. Orang yang nggak belajar ilmu hadis akan ngambil hadis ini saja, ya udah, karena hadisnya ada, ya udah saya nggak usah mandi, gitu. Langsung sholat, berhubungan langsung sholat, mentang-mentang nggak keluar air mani langsung sholat. Ini adalah pendapat yang keliru karena dia salah memahami hadis tanpa dibantu oleh pendapat-pendapat syarah dari para ulama. Kita lihat hadis berikutnya dari Abu Hurairah. Syekh Ibnu Bas mengatakan kenapa kita harus berpegang kepada hadis Abu Hurairah, karena Abu Hurairah itu masuk Islamnya di akhir-akhir waktu, dan beliau orang yang meriwayatkan hadis itu dalam bab itu yang terakhir kali, sehingga hadis ini menjadi penghapus dari hukum hadis sebelumnya. Kita akan bacakan dari Mu'adz bin Fudalah ya, dari Hisham, kemudian dari Abu Nuaim, dari Hisham, dari Qatadah, dari Hasan, dari Abi Rafi, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Apabila 4 bagian laki-laki telah menyentuh 4 bagian perempuan, maka wajib baginya mandi junub. 4 bagian itu apa? Ya para ulama menjelaskan, tapi pada intinya apabila 2 khitan bertemu wajibal ghuslu. Idza taqa al khitanani wajibal ghuslu. Apabila 2 khitan bertemu maka wajib bagi mereka itu mandi junub. Nempel sedikit pun. Ya, nempel sedikit pun. Batasannya apa? Hasyafah. Helmnya itu masuk, Pak. Apa helm itu? Hasyafah bahasa Sunda, bahasa Arabnya. Kepala kelaminnya itu masuk, itu mandi sudah wajib. Hadis ini menghapus hukum hadis sebelumnya yang tadi saya bacakan. Apabila 2 khitan bertemu maka wajib kepada suami istri itu mandi junub. Idza jalasa baina syu'abihal arba. Ya mungkin 4 itu mungkin paha ketemu paha, ya kemudian lutut ketemu lutut, kemudian badan ketemu badan. Tapi yang jelas kalau kita lihat intinya kelamin ketemu kelamin. Maka wajibal ghuslu, wajib baginya mandi besar. Ini diajarkan Pak ke anak-anaknya kalau yang mau nikah atau yang sudah dewasa supaya dia tidak salah. Karena di sekolah mah udah gak nyampe ilmu ini teh. Di sekolah mah tidak tersampaikan ilmu semacam ini. Tahu-taunya udah nikah teh karena nggak keluar sperma, nggak keluar mani, dia langsung aja ngabret masuk kerja ataupun langsung sholat, karena nggak tahu, disangkanya mandi itu kalau keluar airnya gitu. Salah memahami hadis yang pertama tadi. Padahal hadis pertama itu dimansuh, dihapus hukumnya oleh hadis berikutnya berdasarkan kesepakatan ijma para ulama dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'in semua sepakat bahwa hadis yang berlaku untuk hukum adalah hadis yang terakhir yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, itu berkenaan dengan ini. Kaidahnya Pak, idza iltaqa al-khitanani, jika 2 khitan bertemu maka wajib atas kedua suami istri itu melakukan mandi besar. Haddasan Qatadah, akhbarana Al-Hasan, begitulah para ulama mensepakati hukum tersebut. Sehingga dengan hadis ini dapat diambil faidah juga bahwa yang namanya zina itu adalah ketika kepala helm kita itu masuk kepada kelamin perempuan. Hasyafah ya, saya bahasa helm mungkin lebih halus helm itu ya. Kepalanya gitu. Kepala pedangnya itu patokan zina itu. Ujung pedang abus kana sarangkana. Nah, gitu, ujung pedang abus kana sarangkana. Sebagaimana definisi zina dalam fikih Islam itu idza dakhalal hasyafah
farjal mar'ah, apabila kepala kelamin itu masuk ke perempuan, itu namanya zina. Baik dari arah depan maupun arah belakang, itu zina. Baik kepada kubul maupun dubur, itu zina. Semuanya berlaku zina seperti itu. Kayaknya bagus juga kalau disampaikan waktu khutbah nikah. Barangkali Oh gitu. iya, Terlalu umum. kalau sebaiknya sih khusus kepada suami istrinya. Ketika kan ada penyuluhan dari KUA kan sebelum nikah itu, nah itu kalau mau disampaikan fikihnya Ya, jalan. oleh petugas ibu-ibu bagi istrinya, petugas laki-laki bagi, atau juga keduanya juga tidak apa-apa karena itu kan menyampaikan ilmu. Ya. Sampaikan aja hadisnya, tidak perlu didetailkan juga seorang paham kalau disampaikan. Cuman masalahnya kan tadi fungsi penyuluhan juga kadang mungkin sebagian oknum dari KUA juga tidak jalan. Yang penting penyuluhan teh pendidikan, pembinaan sebelum pranikah itu kadang tidak semua kantor itu berjalan, Pak. Ya. Ya saya sendiri ketika menikah baru tidak apa sama sekali, bahkan KUA itu tahunya setelah nikah, malah ketika ngurus suratnya. Sebelumnya itu tidak tahu. Ya, artinya mungkin beberapa itu ada yang berfungsi, penyuluhan itu ada yang tidak berfungsi. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kataballahu ala ibni Adam hadzuhu minaz zina. Allah telah mencatat, Allah telah mentakdirkan setiap anak Adam itu memiliki bagiannya dari zina. Dari zina. Allah telah mencatat, kataballahu ala bani Adam, kepada setiap anak Adam nasibahu, bagiannya, porsinya minaz zina, dari zina. Lalu hadis itu kelanjutannya fa'aina fazina ul aini al basar, zinanya mata adalah melihat. Itu maksudnya anak Adam itu tidak akan lepas dari takdirnya mendapatkan zina itu. Mata zinanya adalah memandang, telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah mengatakan, kulit zinanya adalah menyentuh. Kemudian wal farju, baru kelaminlah yusaddiquhu au yukadzibuhu. Baru kelamin itulah yang membenarkan zinanya atau tidak membenarkannya. Jadi setiap kita ini punya bagian zina masing-masing. Ketika kita melihat, maka itulah zina mata. Ketika kita mendengar, itulah zina telinga. Ketika kita membayangkan, itulah zina hati kita. Nanti yang memutuskan zina tidaknya adalah kelamin kita. Maka kata hadis, setiap anak Adam punya kebagian masing-masing dari porsi zina itu. Hanya saja ada yang dibenarkan oleh farjinya, oleh kelaminnya, ada yang tidak dibenarkan oleh kelaminnya. Maksudnya apa? Ada yang kemudian berlanjut menjadi zina hakiki, ada yang tidak. Sehingga para ulama membagi zina itu ada dua. Ada zina majazi, ada zina hakiki. Zina pun ada hakikatnya, Pak. Zina majazi tadi zinal ain, zinal basar, zinal udhun, zinal qalbi, zinal akal, zina pikiran, zina hati, zina telinga, zina mata, zina lisan, zina kulit, ada. Itu namanya zina majazi. Yang kedua zina hakiki. Nah, zina hakiki itulah zina fil farji, zina di alat kelamin. Dan yang dihukum berat oleh Allah Ta'ala itu yang terakhir, zina hakiki. Kalau dia sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah rajam. Rajam sampai mati. Itu pun pembuktiannya sulit, pernah saya jelaskan selain itu. Adapun zina majazi seperti tadi, zina mata, zina hidung, zina telinga dan sebagainya, itu hukumannya tidak sampai kepada zina hakiki. Cukup taubatnya dengan istighfar. Dengan istighfar kepada Allah, astagfirullah, rabbighfirli wa tub alayya, itu demi menghapuskan zina. Dan zina itu termasuk dosa besar, ya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, di antara dua dosa besar yang Allah sangat benci itu, yang pertama adalah antaj'alu lillahi niddan, kamu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kamu takut anakmu itu makan bersama kamu lalu kamu membunuhnya. Kamu takut punya anak lalu kamu membunuhnya karena takut dia makan bersama kamu. Jadi orang aborsi lah, orang aborsi. Sieun teu kaparaban. Jadi orang yang aborsi, taktul waladaka, kamu membunuh anakmu karena dia
ditakutkan makan bersama kamu. Itu kan orang yang jahat itu seperti itu. Yang melakukan aborsi, dia khawatir ekonominya tidak cukup, sehingga kalau saya punya anak nanti gimana kasih makannya, daripada dia tidak makan saya bunuh aja sekarang, aborsi, menggugurkan kandungan. Itu dosa besar yang Allah sangat benci dan Allah sangat kutuk itu. Setelah kemusyrikan dan lain-lain. Dalam hadisnya setelah kemusyrikan. Setelah kemusyrikan, dosa yang paling Allah kutuk itu adalah seseorang membunuh anaknya karena dia khawatir ekonomi, takut anaknya itu nanti ketika sudah hidup makan bersama dia. Padahal Allah sudah menegaskan di dalam 2 ayatnya, narzuqukum wa iyyahum, ada lagi narzuquhum wa iyyakum. Allah sudah jamin, aku akan memberikan kamu rezeki dan anakmu. Dalam ayat lain, aku akan memberikan rezeki anakmu dan kamu. Dua-dua ayat ditegaskan. Allah jamin rezekimu dan anakmu. Dalam ayat lain Allah jamin rezeki anakmu dan kamu. Jadi kamu takut apa sekarang? Nah itu sehingga hukum aborsi itu dosa besar. Orang anak kalau sudah dikasih nyawa, sudah kasih ruh lebih dari berapa bulan, 120 hari, maka mengaborsinya adalah dosa besar. Itu sama dengan pembunuhan dan termasuk dosa yang dikutuk setelah kemusyrikan. Makanya budaya barat yang masuk sekarang mulai ke negara-negara Islam itu, child free itu berbahaya sekali. Satu, melanggar syariat, yang kedua adalah itu mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Nabi bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwan bihadwin aw shibran bishibrin walau dakhala juhra dabbin ladakhaltumuh. Demi Allah kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Hadwan bihadwin, sejengkal demi sejengkal, shibron bishibrin. Hatta law dakhala juhra dabbin, bahkan kalau mereka masuk lubang buaya, liang bayawak, ladakhaltum, pasti kalian ikuti juga. Jadi Rasul sudah mewanti-wanti bahwa kita ini umatnya nanti kelak akan mengikuti kebiasaan orang kafir, sejengkal demi sejengkal, saeutik ikuti, saeutik. Sampai akhirnya kalau mereka masuk lubang buaya pun, lubang bayawak, kita mengikuti. Nah sekarang ada budaya barat yang sangat buruk. Yang pertama, di kalangan umat Islam yang laki-laki itu sudah lumrah orang bertato, Pak Mama. Saya melihat waktu itu ngantar anak beli sepatu, itu orang yang tua, muda, sampai anak-anak remaja itu ditato. Itu di Tasik, ya. Kan pada pakai kaos pendek kan, aya tato di dieu, aya nu apa di atas ininya, hampir yang saya lihat di tempat sepatu itu bertato. Saya bilang ini bukan lagi fenomena 1-2, tapi ini sudah merajalela gitu. Sudah bukan kelakuan pribadi oknum 1, 2, 3, enggak, tapi sudah rada lumrah gitu. Padahal Allah sudah melaknat, la'anallahu al-mutawassimin wal mutawassimat. Allah melaknat laki-laki yang mutawassimin, yang membuat tato, wal mutawassimat, dan perempuan yang bertato. Allah melaknat laki-laki dan perempuan yang membuat tato. Kalau sudah bertato, taubat, alhamdulillah, istighfar, taubat. Lalu kalaupun dia mau tidak hapus nggak apa-apa, karena kan menghapusnya sakit ya, pakai setrika kan. Kalau sudah taubat, sudah tutup tatonya, sudah taubat kepada Allah. Tidak usah disetrika-setrika, menyakitkan. Kecuali kalau ada teknologi laser dihapus, ya silahkan. Kalau bisa dihapus tanpa sakit. Tapi ada juga yang maksa, nggak apa-apa, setrika aja. Saya ingin menebus dulu ketika buatnya sakit, masa ngapus sakit juga nggak mampu gitu. Sekarang ada teknologinya. Karena alhamdulillah ya ada penemuan baru, teknologi bisa menghapus, tapi tetap ada sakitnya kan? Ada sakit. Cuma tidak seperti disetrika. Tidak sempurna bersih tapi lumayan lah. Lumayan. 80%-an. Ya. Walhasil kalau memang sudah ada tato dan bertaubat, alhamdulillah, mau dihapus silakan, mau tidak juga tidak apa-apa. Perbanyak aja kebaikan supaya menutup tatonya itu. Tapi yang belum ini jangan sampai mengikuti budaya orang barat, orang kafir pada bikin tato. Aya nu di tanganna, aya nu di jarina, aya nu di tangan, aya nu di lengan. Auzubillah min dzalik. Padahal Rasul sudah melaknatnya, la'anallahu al-mutawassim. Kalau dia kemana-mana bawa tato, pakai tato, lalu laknat Allah itu turun kepada dia di mana-mana, auzubillah. Kalau laknat sudah turun, ya gimana berkahnya, gimana rahmatnya, gimana maghfirahnya, dan lain-lain sebagainya. Tapi kadang kita juga dibuai oleh tokoh-tokoh, oleh orang yang
tidak mendidik. Dia mengatakan nggak apa-apa badan mah tatoan, yang penting hatinya baik. Tidak memisahkan mana hukum, mana istilahnya tazkiyatun nafs. Tempatkan sesuatu pada tempatnya, itu yang adil. Jelaskan dulu hukum tato begini, Nabi melarangnya, agama melarangnya. Setelah itu baru kalaupun memang sudah terlanjur bertato, ya udah jaga aja hatinya dengan tetap baik sehingga tato tersebut tidak mempengaruhi hatinya sehingga hatinya itu mulia dan baik. Harusnya begitu, tempatkan pada tempatnya. Tatonya dihentikan atau dibersihkan kalau bisa, kalau tidak nggak apa-apa, istighfar, taubat, jangan ulangi lagi. Lalu hatinya dijaga tetap bersih dan mulia. Ini mah enggak. Kata-katanya itu membuai. Nggak apa-apa ditato seawak-awak juga, yang penting hatinya baik. Jangan lihat casing. Nggak apa-apa nggak berkerudung juga, yang penting mah nggak korupsi gitu. Jadi disimpulkannya tuh salah gitu. Buat apa belajar agama tapi ujungnya koruptor mah katanya. Orang yang ngerti agama toh dia yang paling banyak korupsinya. Jadi dibenturkan. Ilmu agama, korupsi dibenturkan. Padahal yang korupsi tidak belajar agama juga lebih banyak. Belajar agama bisa korupsi, kemudian tidak belajar agama. Nu berkerudung we korupsi, kamu nu tidak berkerudung. Begitu harusnya. Ini mah dibenturkan, nggak apa-apa nggak pakai jilbab juga, yang penting hatinya baik. Tidak apa-apa tidak sholat juga, yang penting hatinya baik. Bertato juga nggak apa-apa, yang penting hatinya baik. Nah ini subhat-subhat semacam ini dihembuskan kepada generasi-generasi muda Islam, akhirnya dia ya begitu, tidak terkendali mengikuti budaya barat habis-habisan, tapi tadi yang penting hatinya baik katanya. Teu naon lah teu bisa Quran geus penting mah bager hatinya gitu. Padahal beda antara hukum dengan tasawuf, beda hukum dengan tazkiyatun nafs, beda tempatnya. Yang benar adalah jelaskan hukumnya, terus bagaimana solusinya, jelaskan hukumnya dan solusinya. Kamu ini terkena hadis Nabi, tapi kalau kamu bertobat Allah menerima taubatnya, dan sudah itu aja, fokus istighfar kepada Allah. Lalu sebutkan bagaimana menjaga hati dari keburukan, kan begitu. Ini mah tidak, jangan sampai seperti itu. Saya namakan itu. Oh, enggak. Bagian tadi yang disampaikan oleh Ustadz, budaya Barat yang sejengkal demi sejengkal merasuki kaum muslimin, sekarang lagi yang marak, sebelum udah lama fenomena dalam perkawinan itu pre-wedding fotografi. Pre-teh acan, wedding teh kawin, fotografi teh popotoan. Jadi popotoan can sate acan kawin. Nah itu luar biasa fenomena itu kan. Itu dulu zaman kita nggak ada Pak Haji seperti itu. Jadi sekarang tuh kalau kita masuk ke gedung, di kiri kanan sudah dicampur dengan foto-foto yang dibingkai demikian bagus, adegan-adegan mesra dari dua calon mempelai. Karena can diijab kabulan. Misalkan Bapak kieu diundang pernikahan si Fulan bin Fulan dengan si Fulani bin Fulani, misalkan Fulana bin Fulana, tanggal sekian, ijab kabul jam 9, resepsi jam 11, suka ada gitu. Tapi pre-wedding itu sudah dibikin seminggu sebelumnya. Kadang di tempat yang ini juga. Adegannya itu adegan mesra banget, padahal jalan mata teh can dikawinkeun laki perempuan eta teh. Luar biasa itu Pak, itu sekarang jadi marak itu teh. Lamun teh kitu teh abdol lah jiga nu. Satu, ya tidak layak lah. Bapak ogen geus kawin si Aki jeung si Nini geus kawin ya. Bukan kawinnya boleh. Hek popotoan mesra ditinggalikeun ka batur pantes teh. Teu pantes, padahal geus kawin puluhan tahun yang lalu kan. Komo yang mau budak mah. Encan diijab bulan, encan aya proses perkawinan, beradegan mesra dipamerkeun ka batur. Jadi kenapa tahu? Om di hafalan lagi jam 9, di hafalan bahasa Sunda mah. Om ijab kabulnya juga jam 9, itu foto sudah ada. Jadi itu ya Allah, tapi itu udah Bapak coba lihat sekarang perkawinan di mana-mana. Sudah mulai ada itu. Nah, itu kita jaga nantilah anak-anak kita yang kayak begitu. Nah, kalaupun mau pasti harus digeser waktunya. Misalkan anak itu sudah diijab kabulin 3 hari yang lalu. Setelah itu dia baru bikin foto. Tapi nggak perlu juga dengan mesra dipamerkan ke batur, ngapain sih? Oh, terkedahi. Dia cukuplah dia misalkan pengantin, dia walimahan sampai bukti syukur dan supaya tidak ada fitnah diumumkan kepada orang. Ada kan mesra nikmati aja kalian berdua.
Ngapain mau dipamerkan kaki-kaki kabita kaki. Cewek kabita deh. Oh, terus pilih kabita. Kasihan ya. Bahaya itu. Yang naon? Itu masalah luar biasa itu Pak yang sekarang. Jadi menyalahinya tuh minimal menyalahi dua. Apa satu dia karena dia belum halal sudah beradegan mesra, ya pasti cokol-cokol apa kieu. Yang kedua dia memamerkan keintiman laki dan perempuan kepada orang lain, jangan mau dipamerkan ke apa tuh. Tapi ini jika bakalnya apa yang seperti budaya barat itu. Budaya barat masuk yang sejengkal demi sejengkal dan mereka berhasil Pak. Berhasil begitu. Bahkan kadang-kadang anak kiai, anak ustadz melakukan hal yang sama gitu. Itu aja tadi. Ya, jadi tadi Rasul sudah mengingatkan ya. La tattabi'anna sunana man kana qablakum hadzwan bihadzbin aw shibran bishibrin. Hatta law dakhala juhra dabbin la dakhaltum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang kafir. Sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak, sampai mereka masuk lubang bayawa kalian ikuti juga. Yang pertama tadi budaya kaum pria sudah mulai banyak yang tatoan. Betul Pak, saya lihat sendiri di satu tempat beli sepatu, toko sepatu, nu tatoan ge leuwih ti setengah anu berkunjung ke situ. Bari di daerah aja. Bari di daerah anu di tangan segala macam. Padahal Rasul sudah melaknat orang yang di Tasik. Rasul melaknat orang yang bertato perempuan dan laki-laki, la'anallahu al-mutawassimin wal mutawassimat. Cuman yang sudah bertato ya bertobat kepada Allah. Tidak perlu dihapus kalau melukai. Kalau dihapus mah enggak. Kalau tidak ya tidak apa. Istighfar saja, taubat kepada Allah. Tapi yang belum jangan sampai termakan tadi budaya barat. Jadi seolah tato teh keren, da angger gelut mah lain ku tato tuh. Jeger jawara lain ku tato. Dia udah ganjing ngaran. Dia udah ganjing ngaran. Bere mencret mah ngarumpuy kan. Tato saawak-awak di ketaplak meja ge. Di pasien mencret mah ngarumpuy. Teu empat tato. Dan juga tato itu pada asalnya adalah itu tradisi dari bangsa Romawi untuk menandai kuda-kudanya. Ya kuda sultan hiji, ya kuda sultan dua, ya kuda pati. Ditandaan. Ayah sekarang masih ada. Jadi sapi. nopol kendaraan hewan tuh pakai tato itu. Kode gitu. Umar pun kan kudanya dicap itu. Mahbusatul fisabilillah. Khusus jihad fisabilillah. Nah, hewan mah enggak apa-apa, ada menandai gitu siapa. Ini diikuti manusia. Apalagi dengan semboyan dengan jor-joran tuh jargon lebih maco, lebih jantan, lebih cool, lebih modern, auzubillah. Lalu yang kedua tadi budaya prewedding itu juga barat itu, budaya kafir itu enggak ada di kita. Tapi diikuti oleh orang sekarang tadi sejengkal demi sejengkal. Ada yang bertanya itu ke saya, Ustaz kalau prewedding tapi konsepnya syariah, enggak ada prewedding syariah itu, enggak ada. Enggak ada prewedding syariah. Ada yang mencari celah gitu, gimana prewedding tapi sifatnya syariah, enggak ada. Akad dulu kalau mau kamu akad dulu dengan akad keluarga loh gitu ya. Setelah akad mesra-mesraan sah gitu, silakan mesra-mesraan, kemudian nanti walimah. Tapi itu pun tetap bermasalah karena memamerkan kemesraan juga tidak boleh. Ya udah, jadi tidak ada celah. Nah, itu mah tidak ada prewedding syariah itu tidak ada, sudah. Langsung aja akad, kemudian silakan kalian berbulan madu ya berdua silakan. Yang ketiga, budaya barat yang masuk kita ke sekarang itu adalah child free. Kawin tanpa anak atau kawin yang tidak diharapkan ada keturunan. Alasannya ekonomi. Menghindari punya anak. Ya, menghindari punya anak. Alasannya bisa ekonomi, bisa merasa tidak bisa mendidik, bisa merasa nanti cepat tua, bisa merepotkan, segala macam. Kesimpulannya dengan berbagai macam alasan tadi, pasangan yang nikah itu mereka berprinsip, berkomitmen, berjanji tidak akan punya keturunan. Child free itu. Ya. Teman saya ada perempuan umurnya udah 50 tahun lebih sih. Disebut child free, maaf saya pun tidak bukan keinginan saya tidak nikah. Beda. Kalau dia ditakdirkan tidak punya keturunan tidak masalah. Itu beda. Itu adalah qudratullah, itu adalah masyiatullah, dia tidak punya keturunan. Dia menikah, menjalani pernikahan sebagaimana lumrah dan selazimnya, lalu tidak Allah berikan keturunan atau belum, itu tidak masalah. Ini mah budaya yang datang dari barat, enggak. Mereka itu menyengaja tidak mau punya anak. Sengaja gitu, dengan penuh motif dan penuh niat. Tadi motifnya banyak karena ekonomi lah, karena tidak bisa mendidik lah, karena segala macam sehingga mereka berkomitmen
buat perjanjian nikah itu nanti tidak akan punya anak. Dengan berbagai cara tidak mau punya anak. Nauzubillah min dzalik. Apalagi kalau melakukannya itu dengan aborsi, nauzubillah, tambah besar lagi dosanya. Tadi kita sampaikan hadisnya bahwasanya dosa besar yang Allah laknat, Allah kutuk itu yang pertama adalah antaj'alulillahi niddan, kamu membuat sekutu bagi Allah. Yang kedua adalah taqtul auladaka khasyata an ya'kul mak, kamu membunuh anakmu karena takut dia itu nanti makan bersama kamu. Mungkin mengaborsi, mungkin segala macam dan sebagainya. Itu adalah dosa besar yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu fenomena budaya barat yang masuk ke dunia Islam sekarang. Child free. Kalau kita bahas banyak sekali budaya barat yang sudah mulai diikuti oleh generasi Islam ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kita taufik, memberikan kita ilmu, bisa membimbing anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak terjerumus kepada budaya barat, tidak terjerumus kepada tradisi mereka dan mengikuti budaya mereka, sehingga hilanglah jati diri dan jejak agama kita di kehidupan umat muslim. Nauzubillah min dzalik. Kita cuma sampai di sini. Naktabi bihadzal qadar. Allah taala alam bisawab bi muradihi. Ila liqa fi yaumil qadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.